Cari tahu dengan buka buku. Hai, tahu nggak kenapa di setiap kota ada alun-alun? Kalau kamu nggak tahu alun-alun, ini adalah lapangan besar yang merupakan lapangan terbuka dan berumput dikelilingi oleh jalan yang dapat digunakan kegiatan masyarakat. Menurut Van Riemen, pada dasarnya alun-alun merupakan halaman depan rumah, tapi ukurannya lebih besar. Para pemimpin seperti raja, bupati, dan lainnya memiliki halaman paling luas di depan rumahnya. Biasanya dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat sehari-hari dalam ikhwal pemerintah militer, perdagangan, kerajinan, dan pendidikan. Pada awalnya, alun-alun merupakan tempat berlatih perang para prajurit kerajaan. Selain itu, juga menjadi tempat penyelenggaraan sayembara dan penyampaian titah raja kepada rakyat. Pada masa itu, alun-alun juga dimanfaatkan sebagai pusat perdagangan rakyat, juga hiburan seperti rampokan macan. Nah, untuk ini pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Pada zaman Hindu-Buddha, alun-alun sebenarnya sudah ada. Asal-usulnya dari kepercayaan masyarakat tani yang setiap kali ingin menggunakan tanah untuk bercocok tanam, maka harus dibuat upacara minta izin kepada Dewi Tanah, yaitu dengan membuat sebuah lapangan tanah sakral yang berbentuk persegi empat, yang selanjutnya dikenal sebagai alun-alun. Pada masa Kerajaan Mataram, alun-alun di depan istana difungsikan oleh rakyat untuk seba menghadap penguasa. Nah, pada masa ini juga sebenarnya alun-alun sudah berfungsi sebagai pusat administratif dan sosial budaya bagi penduduk pribumi. Ketika masuknya Islam, bangunan masjid dibangun di sekitar alun-alun. Alun-alun juga digunakan sebagai tempat kegiatan hari besar Islam termasuk sholat Idul Fitri. Nah, konsep alun-alun menurut Islam adalah sebagai ruang terbuka perluasan halaman masjid untuk menampung luapan jamaah. Pada akhirnya, syiar Islam telah membawa perubahan dalam perancangan pusat kota, sehingga alun-alun, keraton, dan masjid berada dalam satu kawasan yang di dekatnya terdapat jalur transportasi. Pada periode Belanda menguasai Nusantara, ikut memberikan warna baru untuk tata lingkungan alun-alun. Hal ini terlihat adanya bangunan penjara pada sisi lain alun-alun, termasuk di alun-alun Yogyakarta. Pendirian bangunan ini untuk kepentingan Belanda sekaligus mengurangi fungsi simbolis alun-alun sebagai bentuk kewibawaan penguasa setempat, dalam arti penguasa pribumi. Menurut Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca, disebutkan bahwa pada zaman Majapahit, alun-alun memiliki fungsi sakral dan fungsi profan. Yang dimaksud fungsi sakral adalah upacara-upacara religius dan penetapan jabatan pemerintahan. Sementara fungsi profan adalah untuk kegiatan pesta rakyat dan perayaan tahunan. Ada dua alun-alun yang menjalankan kedua fungsi di atas, yaitu alun-alun Bubat menjalankan fungsi profan dan alun-alun Wiguntur yang menjalankan fungsi sakral. Nah, ini akhirnya diterapkan oleh pemerintahan Mataram, baik Yogyakarta maupun Surakarta, yang memiliki dua alun-alun, yaitu alun-alun Lor dan alun-alun Kidul. Di alun-alun Yogyakarta ditempatkan pohon beringin kembar yang dinamai Kiai Dewandaru dan Kiai Janandaru. Di zaman Mataram Islam, ditambahkan keberadaan masjid sebagai pengganti candi. Pada zaman kolonial, sebenarnya alun-alun tidak hanya menjadi bagian dari sebuah keraton yang dikepalai oleh raja, tapi juga dikontrol oleh bupati dan bawahan raja. Pada masa ini, pemerintah kolonial Belanda menerapkan inland bestuur, yang mana sistem pemerintahan ini pejabat pribumi tertinggi adalah bupati.
Pada waktu itu rumah bupati di Jawa selalu dibangun untuk menjadi miniatur keraton di Surakarta dan Yogyakarta. Yang mana di depan rumahnya terdapat pendopo yang berhadapan langsung dengan alun-alun. Ini sengaja diciptakan oleh para bupati untuk bisa menjadi miniatur keraton Surakarta atau Yogyakarta. Sesudah kemerdekaan Indonesia, nasib alun-alun sudah berubah dan mengalami pergeseran fungsi. Banyak pengambil keputusan atau kebijakan pembangunan kota yang akhirnya membuat alun-alun menjadi pusat olahraga dan sebagai taman kota. Menurut kamu, sebaiknya alun-alun fungsinya dikembalikan pada masa prakolonialis atau biar seperti ini saja? Tulis pendapatmu di kolom komentar.